Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, membunuh seorang mukmin, seorang muslim, menurut Ibnu Abbas itu adalah ayat terakhir yang turun. Artinya ayat terakhir yang turun tentang masalah berkaitan dengan membunuh seorang muslim, dan belum ada ayat yang menghapusnya. Sehingga kata Ibnu Abbas, ayat ini tidak ada yang menasakh, tidak ada yang menasih, sehingga siapapun yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia tetap masuk neraka dan belum bisa masuk surga sebelum dia masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi ada ulama lain seperti murid-murid Ibnu Abbas tidak selamanya sepakat. Tidak ada yang mengatakan bagaimana kalau dia menyesalinya, betul-betul taubat, maka ini kembali kepada Allah. Ya. Karena apa yang jelas, kalau ada seorang muslim meninggal dunia membawa dosa besar, bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia belum sempat bertaubat, maka itu urusannya Allah. Di akhirat apakah Allah mau mengampuni atau menyiksa dia, itu urusan Allah. Tapi kalau dia sudah betul-betul bertaubat, ya, menyesali perbuatannya, dia memperbaiki, maka itu adalah hak Allah untuk mengampuni hambanya yang benar-benar bertaubat. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya atau memeranginya adalah sebuah kekufuran. Hanya saja ulama mengatakan kekufuran di sini bukan berarti dia keluar dari agama Islam, akan tetapi dia kufur secara amalan, sehingga diancam dengan neraka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-10 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tahu bahwa sahabat Abu Hurairah adalah sahabat dengan meriwayatkan hadis paling banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Apa kata Nabi? Salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya. Selisih 20-an derajat. Ada riwayat yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Karena seseorang yang telah menyempurnakan wudunya, dia wudu di rumahnya, ya, kemudian dia pergi ke masjid, dan hanya bertujuan untuk sholat, maka setiap langkah diangkatlah 1 derajat karenanya, dan diampuni karenanya 1 dosa sampai ia masuk masjid. Enggak cuma berhenti di situ, bonus dari Allah tetap mengalir. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakan. Ngenteni mamera teko-teko, ya. Imamnya nggak datang-datang, ya. Disuruh, ada yang suruh imam, aku rawani, orang biasa jadi imam. Sampai ini artinya belum iqamah, sampai iqamah dikumandangkan, ya, itu akan tetap diberikan pahala seperti mengerjakan sholat, meskipun ngantuk-ngantuk, meskipun dia duduk. Intinya dia duduk dengan tenang. Artinya syaratnya dia tenang dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang tidak berguna, ya. Jangan nunggu iqamah tapi malah main HP, jangan. Ya, karena nanti ada hadisnya malam yudis malam yudi, selama dia tidak berhadas, selama dia tidak menyakiti, ya kan gitu. Artinya tidak berbuat dosa, ya. Atau sambil nonton YouTube, ya. Enggak seperti itu. Jadi dia tenang. Lebih baiknya dia sholat sunnah, dia berdoa, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mendoakan orang tersebut, ya Allah, kasihanilah dia, berikan rahmat kepadanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ya, kalau dia minta ampunan, kasih ampunan ya Allah. Selama ia, ya, ampunilah dia, terimalah taubatnya ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, terimalah taubatnya selama ia tidak berbuat gaduh. Artinya berbuat gaduh di sini apapun perbuatan dosa yang tidak layak dilakukan, ya, dan berhadas selama dia tidak berhadas. Jadi syaratnya dia harus apa? Tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tidak penting, dan juga berhadas.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarah hadis yang ke-10, bid'un itu ada penjelasan, ada bid'an wa ishrina. Bid'an pakai dot, bid' wa ishrin. Ya. Ishrin itu 20, bid' itu artinya angka dari 3 sampai 10. Sehingga apa? Ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di salat sunnah beliau, yaitu di salat sunnah ba'diyah maghrib. Itu beliau membaca Qul ya di rakaat pertama setelah Fatihah dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Itu bid'an wa ishrin, artinya Rasulullah membacanya itu dilakukan antara 23 sampai 30 hari atau 29 atau 30 kali. Jadi dalam satu bulan maghrib ini ada 29 atau 30 kali. Nah itu Rasulullah sholat sunnah ba'diyah maghrib itu terbiasa membaca kuliah dan kuliah itu antara angka 23 sampai 29 30. Jadi saking seringnya beliau membaca kuliah sama kuliah. Yang lainnya apa? Kuliah subuh sama ba'diyah maghrib. Itu yang sering beliau lafalkan setelah Fatihah adalah apa? Kuliah. Yang kedua adalah apa? Al-Qul huwallahu ahad. Jadi angka 3 sampai 10. Ya. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat penjaga menurut sebagian pendapat. Ada yang mengatakan malaikat penjaga kita kiraman katibin, yang berlaku sebagai raqibun atid. Yang malaikat yang ada di kedua ini, pundak kita ini, yang mendoakan kita, yang selalu mendoakan kita, ya, menurut sebagian pendapat. Kemudian selagi tidak gaduh dan hadas, maksudnya adalah karena hadas adalah sesuatu hal yang tidak disenangi oleh malaikat. Jadi gini, contoh kecilnya, ya, mukmin yang kotor, mukmin yang tidak bersih, mukmin yang kelubus, ya, orang gatek ke awake dhewe, ya. Maka ini tidak disenangi hanya oleh manusia, tapi juga tidak disenangi oleh malaikat. Karena malaikat suka yang wangi. Kenapa kita ke masjid pakai wangian? Karena malaikat ini suka, ya kan, untuk yang laki-laki. Kemudian apa? Malaikat tidak suka dengan bau-bauan yang tidak enak. Yumdir di sini maka ada yang mensyarah. Ada orang buat angin, ya, kemudian anginnya ini, bau kentutnya ini nggak enak. Itu malaikat juga merasa terganggu. Nggak cuma manusia saja. Ya. Makanya ada ketika riwayat Rasulullah sedang sebelum sholat didirikan, ada orang, dia ini ada bau angin, bau kentut. Maka saling menunjuk siapa ini yang kentut. Maka Rasulullah dengan bijaksananya mengatakan, man akala al-jazur falyatawadda. Siapa yang makan unta, maka hendaklah dia wudu lagi. Maka saat itulah banyak beberapa sahabat yang keluar dari masjid untuk wudu lagi. Ya. Yaitu salah satu efek di antara efeknya makan daging unta itu, dagingnya itu mengandung, kalau mungkin zaman sekarang mungkin di kita bukan makan unta, karena kita jarang orang makan unta di Indonesia. Makan apa? Makan jagung. Biasanya kan jagung itu kan juga salah satu yang bisa mengakibatkan gas yang kan cepat keluar. Kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi intinya bagaimana Rasulullah ingin menutup malunya sahabat itu dengan bijaksana, akhlak yang luar biasa. Sehingga malaikat itu nggak suka dengan bau-bauan yang tidak enak. Makanya Rasulullah kan bersabda, barang siapa yang makan bawang, ya kan, maka jangan mendekat masjid sebelum dia bersiwak, ya kan. Artinya bau mulut yang tidak sedap pun malaikat terganggu, nggak suka dengan seperti itu. Tapi suka dengan yang wangi. Nah inilah jemaah sekalian, makanya malaikat dengan orang yang berhadas ini beliau malaikat ini dia tidak suka. Nah makanya malaikat ini mendoakan kepada orang yang tidur dalam keadaan suci. Malaikat berdoakan, ya Allah rahmati dia, Allah ampuni dia,
ya diistighfarkan oleh malaikat, syaratnya cuma enteng sekali, yaitu wudu sebelum tidur, seperti itu. Bahkan ada orang yang menggauli istrinya malam itu, dia tidak mandi, karena mandi tengah malam kan nggak sehat. Maka kata Rasulullah, apa wudu seperti itu, wudu seperti itu. Makanya Rasulullah ini tidak menggauli istrinya itu tidak di malam hari, pasti menjelang subuh setelah sholat malam. Karena beliau nggak suka dengan keadaan junub, karena junub ini secara bahasa artinya jauh, nggak boleh baca Quran, ya kan? Nggak boleh aktivitas ini, nggak boleh nyentuh Quran, karena junub. Makanya junub ini jangan lama-lama, ya, karena kita jauh dari melakukan hal-hal yang seperti itu, seperti baca Quran dan lain sebagainya. Ini tidak disukai oleh malaikat, sehingga apa? Selama dia tidak berhadas, selama dia hadir jam ke-10, bolehnya sholat di pasar meskipun ya asal hukumnya adalah makruh. Meskipun asal hukumnya, hukum asalnya ini adalah makruh karena bisa menyibukkan hati dan tidak khusyuk. Kenapa seorang muslim ini diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi yang laki-laki, karena masjid tempat khusus untuk sholat, artinya di sini tempat yang spesial. Pasar itu boleh, tapi di hadis yang lain Rasulullah, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Meskipun boleh, sebenarnya hukumnya makruh. Apakah semua orang yang di pasar itu meninggalkan pekerjaannya kemudian dia untuk sholat? Apalagi di Indonesia enggak, ya kan? Tapi alhamdulillah di Indonesia ini masih ada tempat-tempat untuk musola untuk sholat, setidaknya seperti itu, ya. Tetapi beda rasanya antara kita sholat di masjid dengan sholat di lain masjid. Ya, ini kata ulama karena ilatnya kenapa makruh di tempat selain masjid karena tidak khusyuk, seperti itu. Kemudian sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebesar 25, 26 atau 27 derajat. Makanya kata ulama, riwayat yang mengatakan 25 derajat itu berjamaah tetapi bukan di masjid, akan tetapi tempat selain masjid. Musola itu masjid, ya sama, cuman beda nama saja di Indonesia. Ya, musola masjid itu sama, artinya sama. Artinya kalau sholat berjamaah di selain musola atau selain masjid itu pahalanya tidak sampai 27, hanya sampai 25. Yang paling besar adalah ketika di masjid. Seperti itu, ada ulama yang menjelaskan itu kepada kita seperti itu. Kemudian ikhlas adalah kunci mendapatkan pahala tersebut. Hadisnya la yanhazuhu illa shalah, dia tidak bangkit, dia tidak keluar dari rumahnya menuju masjid karena niatnya cuma untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Ya, jadi niatnya harus ikhlas, tidak boleh dengan niatan-niatan yang lainnya. Kemudian di antara tugas malaikat adalah mendoakan orang-orang yang beriman. Betul sekali, ini malaikat ini adalah jumlahnya banyak, mendoakan orang-orang yang beriman, dikenal oleh malaikat itu lebih baik, lebih mulia daripada dikenal oleh manusia-manusia secara umumnya. Jumlah malaikatnya Allah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi, ya. Dua hadis saja ya. Enggak. Baik. Insyaallah baiklah jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah pelajaran dari apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, mendengarkan hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi seakan-akan kata Imam Malik, saya tidak berani membaca hadis Rasulullah dalam keadaan saya berhadas karena saya ingin memuliakan siapa yang mengucapkan kalimat ini, yaitu baginda Nabi. Seakan-akan saya sedang berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan ini saya bisa mengagungkan kata-kata beliau yang bisa kita petik pelajaran dan hikmahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.